Okay, so today we are going to talk about reflective teaching, reflection and continuous professional development. Okay, as a teacher, we should reflect our activities before, during, and after teaching and learning process. Okay. Okay, in this section, we will explore reflective teaching and types of reflective practice, as well as ways to continually develop ourselves professionally. We will especially consider self and peer observation and continuous professional development opportunities. Oke, jadi di sini saya sudah mulai masuk ke reflective teaching. There are two questions here about reflective teaching, what and why. Jadi kita sebagai guru, as an teacher, as an educator, we should understand why and what about our teaching process. So here, what? Remembering, think about, and evaluating a teaching experience. Jadi kalau di sini ada pertanyaan what, kita sebagai guru, kita harus mengingat bahwa apa sih yang harus kita evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi untuk melakukan reflective teaching ini bisa dalam beberapa waktu gitu ya. Bisa kalian lakukan secara mingguan, bisa kalian lakukan secara bulanan, atau bisa kalian lakukan per semester gitu ya. Jadi itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kadang-kadang kalau saya pribadi sebagai seorang pengajar, kalau saya sedang waktunya itu banyak gitu ya, banyak waktu yang bisa saya lakukan untuk merefleksi hasil dari pengajaran yang saya lakukan, mungkin saya akan lakukan per bulan gitu ya. Tapi ketika saya mungkin banyak agenda, saya akan lakukan di akhir semester gitu ya. At least I do the reflective teaching. Jadi paling tidak saya melakukan reflective teaching ini. Kenapa saya melakukan ini? Nah, ini ada pertanyaan why. Why should we as a teacher reflect our teaching experience? The first is to make decision about future plans and action. Jadi alasan yang pertama kenapa sih kok kita itu perlu melakukan refleksi dari hasil kita ngajar gitu ya. Ini yang pertama ya untuk menentukan nanti kalau kita akan ngajar lagi, entah itu apakah ngajarnya dengan mata pelajaran yang sama atau dengan mata kuliah yang sama, di semester berikutnya gitu ya, kita itu bisa tahu, bisa merefleksi dari hasil kita ngajar semester ini gitu. Oh, di semester ini apa sih yang terjadi, yang sudah saya lakukan dengan siswa-siswa saya gitu kan. Kalau kita sebagai guru kita merefleksi atau bahkan kita bisa melakukan nanti ya akan saya jelaskan yang namanya peer observation gitu ya. Dari teaching experience itu lebih bagus karena kadang-kadang kalau kita merefleksi diri kita sendiri mungkin ada beberapa hal yang kita sadari gitu ya, tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang itu tidak kita sadari dan ternyata itu penting gitu ya. Jadi kita bisa meminta kolega kita, mungkin sesama guru yang lain gitu ya, yang mengajar mata pelajaran yang sama gitu ya, untuk melakukan peer observation gitu, menilai kita gitu, menilai bagaimana sih ngajarnya kita, ya itu bisa. Atau kita meminta kepada
siswa kita untuk merefleksi gimana sih hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan selama 1 semester ke siswa kita juga bisa. Selama siswanya sudah paham ya, sudah bisa diajak untuk melakukan refleksi gitu. Jadi jangan memaksakan siswa kita dengan rentan usia sekian, dengan grade sekian, harus bisa refleksi, enggak. Makanya biasanya kalau saya pribadi karena saya mengajar di perguruan tinggi gitu ya, di tingkat siswanya yang sudah early adult gitu ya, sudah menuju dewasa atau yang sudah dewasa bahkan, berarti kan sudah bisa menilai, memberikan penilaian gitu ya, untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan gitu. Tapi kalau mungkin siswanya masih anak-anak ya that's okay. Mungkin kita bisa minta tolong, kita bisa melakukan refleksi sendiri ataupun kita bisa minta tolong ke kolega kita gitu ya, ke sesama guru yang lain yang mengajar, utamakan yang mengajar sama gitu ya, sama mata pelajarannya. Oke, itu ya. Jadi the first one is to make decision about future plans and action. Jadi dengan refleksi kita bisa tahu nih langkah apa ke depan yang bisa kita lakukan supaya mungkin katakanlah hasil refleksinya ada yang jenuh nih dengan materi yang disampaikan di semester ini gitu. Nah, supaya tidak jenuh apa nih win-win solution yang bisa kita plan gitu ya untuk pengajaran di semester berikutnya. And then the second one, to continuously improve student outcomes through effective teaching practice. Nah, ini juga penting. Jadi selain tadi why-nya itu untuk menentukan nanti kita akan membuat lesson plan-nya seperti apa gitu ya. For the future teaching gitu ya. Yang kedua juga penting ini untuk mengimprove outcomes atau learning objective ya dari siswa kita. Jadi siswa kita itu nanti gimana nih kalau semester ini kita sudah menyusun learning outcome-nya seperti ini, siswa akan bisa katakanlah misalnya tadi menggunakan ekspresi complement gitu ya, menggunakan adverb. Nah, kalau siswanya sudah mampu ya, ternyata sudah banyak yang bisa. Gimana nih improvementnya untuk siswa kita di kemudian hari gitu kan, supaya nanti continue gitu loh, nggak ada pengulangan lagi, kok diajarin lagi di semester berikutnya, berarti kan itu ada pengulangan, ada stagnan di situ ya. Kita ngajarinya sama lagi gitu. Terus apa dong kebaruan yang akan didapatkan siswa kita, lah kan belum dapat berarti ya. Nah, ini perlu kita refleksi juga gitu ya. Ternyata bagian-bagian yang perlu direfleksi itu tidak hanya sekedar materinya yang diajarkan, tapi outcomes atau learning objektifnya yang sudah kita susun, mungkin sudah kita capai di semester ini, atau ada yang belum tercapai. Nah, itu gimana nih yang harus kita lakukan untuk next teaching and learning process gitu ya. Gitu. Kemudian apakah efektif atau tidak gitu ya pengajaran yang sudah kita lakukan. Nah, itu juga harus kita koreksi gitu ya di dalam reflective teaching. Oke. And then the next, reflective practice question. Tadi kan kita sudah membahas dari what and why. Nah, ini memang dua hal itu sebenarnya yang tercombine di sini. And then we can see here, what are students doing during instruction? What am I doing to support their learning? Gitu ya. Nah, ini lebih ke metode. Metodenya yang kita gunakan di pengajaran di semester ini bagaimana? Sudah berjalan atau belum? Atau mungkin kita baru uji coba nih, dalam artian kemarin baru belajar metode pengajaran seperti ini. Terus baru dicobakan untuk di semester ini untuk diajarkan gitu ke siswa kita. Nah, itu kan juga bisa kita evaluasi.
bisa kita refleksikan gimana, berhasil apa enggak gitu metode yang kita gunakan. Mungkin menggunakan metode discovery learning maybe, or you can use project based learning. Siswanya dikasih sebuah project gitu ya. Nah, apakah berjalan dengan baik atau ada beberapa hal yang perlu dikoreksi lagi gitu ya? Apakah durasinya, misalnya menggunakan project, ada beberapa siswa yang belum berhasil menyelesaikan proyeknya karena apa? Apakah karena durasi atau karena apa gitu ya? Itu bisa kita evaluasi. Nah, jadi kita juga bisa melihat gitu ya, berkaca dengan melakukan refleksi ini sudah berapa persen sih sebenarnya apa yang kita plan gitu ya di dalam lesson plan terlaksana di dalam learning practice-nya itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian why tadi ya, alasan-alasannya apa, what is the outcome, hasilnya bagaimana, will I change anything based on the information I gather from the answer to question 1 to 3. Gitu. Jadi gimana gitu. Kalau misalnya apakah metodenya seperti ini, alasannya kenapa, hasilnya bagaimana, terus apa yang bisa akhirnya bisa atau perlu kita maksimalkan lagi gitu, atau bahkan perlu kita ganti mungkin gitu ya, seperti itu. Karena yang sekali lagi yang namanya sebuah pembelajaran gitu ya, ketika kita ngajar itu sangat dinamis gitu ya. Kita tidak bisa katakanlah saya ngajar mata kuliah yang sama, tapi di 2 kelas yang berbeda, itu tidak akan sama persis gitu ya. Pasti selalu dinamis gitu. Walaupun materinya sama, apa yang saya ajarkan sama, the topic is the same, the material is the same, but you know that 2 class parallel would be different students gitu ya. Apa yang ada di dalam kelas masing-masing itu kelas A dan kelas B itu pasti siswanya akan berbeda gitu ya, dan bagaimana mereka menanggapi materi, bagaimana how our students build their understanding, their knowledge gitu ya, itu pasti akan berbeda, punya kekhasan masing-masing gitu ya. Setiap kelas itu pasti punya kekhasannya masing-masing. Oke, so here kalian bisa lihat di sini, you can see here, ini adalah sebuah cycle gitu ya, reflective teaching cycle gitu, siklus untuk bagaimana sih kita merefleksi hasil pengajaran yang sudah kita lakukan. Oke, so the first one is description, what happened gitu ya. Kalau kalian mau merefleksi, melakukan refleksi hasil mengajar, itu yang pertama kali adalah siklusnya adalah mendeskripsikan what happened. Jadi apa yang sudah terjadi gitu, apa yang sudah terjadi di kelas, apa yang sudah terjadi selama learning process gitu ya. And then ask about feelings. What were you thinking and feelings? Jadi sebagai guru atau mungkin feeling from our students, bagaimana sih gitu selama pengajaran mata pelajaran bahasa Inggris yang sudah kita ajarkan 1 semester itu apa yang dirasakan, baik itu sebagai kita guru maupun siswa-siswa kita, apa yang mereka rasakan? Senang, semakin termotivasi gitu ya, atau malah sebaliknya? Nah, ini perlu kita tanyakan juga. Oke, and then evaluation. What was good and bad about the experience gitu. Jadi kita setelah menanyakan tentang feelings, kita masuk ke evaluation. Jadi bagaimana sih evaluasinya gitu untuk hasil selama proses pembelajarannya bagaimana gitu. Adakah kesulitan yang terjadi gitu. Kemudian achievement-nya bagaimana dari siswa, apakah 80%,
they can achieve what should be from the learning objective gitu ya. Dari learning objektifnya hampir 80%-nya sudah tercapai atau belum gitu ya. And then analysis, what sense can you make of the situation gitu ya. Conclusion, what else could you have done gitu. And then action plan, if it arose again, what would you do? Kalau misalnya terjadi lagi hal yang sama, kita mau mengulang kegiatan yang sama, apa nih challenge yang bisa kita berikan supaya tidak monoton gitu apa yang sudah kita lakukan, atau supaya tingkat level improve dalam skill bahasa Inggris siswa kita itu bisa naik gitu, bisa bertambah. Apa ini yang harus kita lakukan? Nah, ini di dalam action plan. Oke. Ya, ini ya kalian bisa lihat di sini. Ini one by one, think of a recent challenge or even you experience as a teacher, reflect on each of the question in the reflective teaching cycle gitu ya. Start with description. Oke. Nah, dan kalian bisa lihat di sini 4 types of reflective practice. Think about it. Which type of reflective practice currently resemble your teaching practice? Reflection in action, reflection on action, reflection for action, or action research. Jadi kalian bisa milih. Nah, kita bisa lihat di sini kebanyakan memang ketika kita akan merefleksi itu akan lebih bagus jika kita melakukan observasi ya, observasi kelas. Gimana sih proses pembelajaran di kelas ini gitu kan. Oke. Nah, di sini ada tadi ya reflection on action, the ability to reflect both before and after on our own practice gitu. Jadi kalau kalian memilih reflection on action berarti kalian akan melakukan observasi, penilaian, refleksi di dalam teaching practice itu, proses pengajaran itu, baik itu sebelum ataupun sesudah proses pengajaran gitu ya, before and after. And then reflection in action. Kalau on action tadi kan before and after ya. Kalau in action, the ability to make decision and adapt teaching in process. Kalau ini refleksi dari in-nya ya, in proses. Jadi prosesnya. Kalau on tadi itu kan before and after gitu ya. Sebelumnya gimana sih, sesudahnya gimana gitu. Kalau reflection in action berarti ini adalah merefleksi dari segi prosesnya. Gimana sih proses terjadinya pengajaran di kelas ini gitu ya. Mulai dari decision making-nya gitu ya, mungkin memilih materi-materi pembelajarannya gitu ya, atau bahkan mengadaptasi teaching method-nya, mengadaptasi menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan gitu ya, sesuai dengan level of the students gitu. Itu berarti kalian merefleksi dari in action. And then reflection for action. The ability to use reflection to guide future action. For action berarti ini untuk pasca ya, setelah kalian ngajar, nanti gimana nih refleksinya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau kita sudah tahu ada kekurangan dan kelebihan dari materi dan proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Future action-nya seperti apa gitu, apa yang akan kita maksimalkan, apa yang akan kita revisi gitu ya. Ini adalah reflection for action. And then the last one is action research. Action research, the ability to investigate an element of one's teaching practice backed up by research and collection of data.
in order to transform what is research into action. Nah, kalau kalian sudah melakukan action research, berarti as a teacher kita akan mulai menginvestigasi gitu ya. Dari mana sih elemen bagian mana ini dari proses pengajaran yang dilakukan gitu ya. Kita bisa mulai memilih-milih, menentukan data yang akan kita investigasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian kita mencari referensi gitu ya. Referensi terkait dari data yang kita miliki tadi untuk apa? Untuk nanti kita masukkan gitu ya hasil referensinya. Katakanlah, oh ternyata kemarin menggunakan metode discovery learning kurang nih siswanya, masih belum bisa menemukan materi yang harusnya mereka dapatkan gitu. Harusnya kata-kata baru, vocabulary baru yang mereka temukan sendiri baru 50% nih siswanya yang bisa langsung menemukan sendiri gitu ya, mendiscover sendiri. Sisanya masih belum paham gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita sambil searching gitu ya dengan artikel-artikel terkait ataupun dengan hasil pembelajaran yang lain di kelas lain mungkin ya, from another experience from another teacher gitu, bisa kita adaptasi gitu. Itu kita melakukan action research. Oke, and then ini ya di dalam action research itu juga ada cycle-nya, ada prosesnya, mulai dari plan, act, observe, reflect gitu ya. Observe, reflect, plan, act, ini berputar terus seperti ini. Action research is the process in which teachers investigate teaching and learning so as to improve their own and their students' learning. A sample action research question: what will happen if I model all tasks for students? How can I encourage student use of classroom English? Yeah. Or will providing wait time for student to think increase students participation gitu. Jadi apa yang bisa kita cari gitu ya, bagian-bagian mana nih yang harus kita observe gitu ya selama kita melakukan action research ini dalam kelas kita. Apakah sudah 75% siswa kita itu fokus ke kita gitu ya selama, atau fokus ke materi yang diajarkan gitu ya selama proses pembelajaran ini terjadi, atau mereka malah banyak ngelamunnya, banyak bercanda-bercanda sendiri. Nah, itu juga bisa sebagai refleksi. Okay, and then question and plan. Identify a problem or challenge. Ask question. When, where does it happen? Who does it affect? What might be causing the problem? Think about the solution and how to implement it. Talk to other teachers and or read to get more ideas about this. Think about what evidence you will collect to know if it works. How will you collect it? How will you analyze it? Gitu ya. Jadi supaya proses dari merefleksi apa yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan selama proses belajar mengajar di kelas itu ya, kita bisa selain men-setting pertanyaan-pertanyaan when, who, what gitu ya, itu kita juga bisa menganalisis gitu ya, dari gimana sih caranya kita untuk mengumpulkan data-data ini gitu ya. Apakah melalui peer observation gitu ya, kita minta tolong orang lain untuk mengobservasi kelas kita, atau karena tidak ada yang bisa dimintai tolong, nanti kita akan merefleksi sendiri. Bagaimana cara kita merefleksinya sendiri? Apakah selama kita ngajar kita rekam gitu ya, nanti kita merefleksinya dengan melihat hasil rekamannya sendiri, terus kita catat
kekurangan dan kelebihan yang sudah terjadi gitu ya. Nah itu jadi bagaimana cara kita mendokumentasikannya itu. Oke. Then here kita lihat act. Implement your solution, act on your plan. Jadi kalau kita sudah merefleksi, jangan lupa action apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jangan kemudian ketika kita sudah tahu hasil refleksinya, oh ternyata kurangnya di situ. Oh iya, iya emang saya kurang di situ. Udah kita cuma memaklumi aja. Nah berarti kan kita belum ada implementasi dari hasil refleksi yang kita lakukan gitu kan. Kita baru sekedar oh iya gitu aja udah sampai di situ. Tapi kita tidak ada tidak ada actionnya gitu, tidak ada act-nya. We don't do something after we know what we should do gitu ya. Kita udah tahu nih apa yang kekurangan yang harusnya kita perbaiki, tapi kita cuman sekedar oh iya gitu aja, tapi kita tidak ada arahan perbaikan ke depan. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu ya. Guru yang baik adalah belajar dari kesalahan yang terjadi dan mau memperbaiki gitu. Jadi atau kalian bisa jadi seperti itu kekurangannya. Berarti nanti mungkin di bagian lesson plan-nya bisa diperbarui lagi seperti itu. And then observe, gather evidence. Analyze the evidence, decide whether your solution was successful or not, gitu ya. Jadi kalau kalian sedang mengobservasi, ya berarti kalian harus mengumpulkan evidence-nya gitu ya, bukti-buktinya mana nih? Tuh dari kita mengobservasi kelas gitu. Terus analisisnya seperti apa gitu ya? Kalau sudah dapat semua evidence-nya, sudah dianalisis, nah ini baru mulai memikirkan ke arah how to make the win solution-nya gitu ya. Supaya apa? Mungkin supaya kelasnya lebih menyenangkan atau bisa lebih membuat siswanya termotivasi gitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita evaluasi sebenarnya di dalam kelas yang kita ajar gitu ya. Kenapa? Supaya kita sebagai guru itu juga tidak jenuh gitu ya dalam mengajar. Kalau ngajar makanya kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai guru sampai kita tuh mikirnya kok jenuh ya ngajar ini lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi gitu ya. Bisa dari diri kita pribadi sebagai guru ataupun apa nih materinya mungkin gitu yang itu kita juga harus melihat karena kan kasihan ya kalau misalnya ada sebuah kelas sudah terlihat kalau kelas itu tuh jenuh gitu ya. Tapi ya udah gurunya nggak mau melakukan perubahan gitu. Akhirnya bisa jadi nanti learning outcome yang akan dicapai oleh siswa itu tidak tercapai gitu karena kelasnya jenuh gitu ya. Seperti itu. Maka perlu dilakukan refleksi ini. Nah, tadi sudah diobservasi, makanya kita harus merefleksi, reflect. Think back to the problem or challenge. Has the problem been solved? If not, what step will you try next? If yes, what problem will you try to solve now? Nah, ini juga harus dipikirkan selama merefleksi. Apakah permasalahannya sudah terselesaikan gitu ya? Kalau belum, gimana nih step berikutnya yang harus dilakukan gitu ya? Untuk mengantisipasi gitu ya, meminimalisir gitu. Kalau misalnya belum mendapatkan solusi terbaik, at least kita bisa meminimalisirkan apa yang terjadi di kelas kita gitu ya. Kalau kita sudah mencoba tapi siswanya banyak yang belum termotivasi, mereka apalagi online learning masih banyak yang pasif gitu ya. Sudah gurunya udah jungkir balik gitu ya, mau gimana lagi tapi siswanya ada aja problemnya, entah yang sinyalnya lah, yang apalah gitu ya. At least kita sebagai guru bisa meminimalisir gitu ya.
permasalahan-permasalahan yang muncul. Jika memang solusinya belum kita dapatkan. And then collecting evidence. Nah, di dalam mengumpulkan data-data gitu ya, data-data penting dari apa sih yang perlu kita refleksi di dalam proses pengajaran gitu ya. Ini ada beberapa di sini ya, kita bisa melakukan gitu. Contohnya we do personal notes gitu ya. Kita mungkin melakukan refleksi sendiri nih pribadi. Kita bisa sambil melakukan personal notes gitu ya. Write short note as you observe your students gitu. Mungkin kita bisa mulai dari mengobservasi siswa-siswa kita. Gitu ya. Oh, ini si A, dia tuh aktif sekali di kelas gitu ya. Oh, ini si B, dia pasif gitu. Kalau nggak dipanggil-panggil namanya ya udah diem aja. Dia cuma join aja tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, ini bisa kita tulis di dalam personal notes gitu ya. Jadi guru memang sebaiknya punya semacam jurnal gitu ya, jurnal sendiri untuk menulis ini ya bagaimana sih siswa kita gitu, atau bahkan self reflection gitu ya, observation gitu. Nih kita bisa merekam gitu ya, melakukan videotape yourself teaching and reflect gitu kan. Tuh kita sometimes we can record gitu ya, kita bisa merekam apa yang kita lakukan gitu, nanti kita tonton lagi, oh ternyata seperti ini ya saya ngajar di kelas gitu. And then atau kita bisa melakukan peer observation gitu ya, kita meminta teman sejawat kita sama-sama guru gitu untuk mengobservasi kita ketika kita ngajar, itu juga bisa. Terus nanti kita minta gimana hasil penilaiannya gitu. Menurut Anda apa yang sudah saya ajarkan seperti apa gitu. Apakah saya sudah engage with my students during the learning process gitu. Sudah atau belum gitu. And then interviews of learners, their parents, teachers, administrators, etc. Jadi bisa juga melakukan dengan interview gitu ya untuk collecting the evidence gitu. Interviewnya, wawancaranya dengan siapa? Bisa ke siswa kita sendiri gitu ya. Gimana sih pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu ya. Apakah menyenangkan, apakah memotivasi kalian untuk semakin menyukai bahasa Inggris gitu ya. Atau kita bisa melakukan interview ke parents gitu ya, ke orang tua siswa gitu. Kalau misalnya kita bisa ketemu dengan mereka gitu, kita interview bagaimana mungkin dari segi pengajaran bahasa Inggrisnya gitu. Apakah ada improvement dari siswanya gitu, semakin menyukai bahasa Inggris atau tidak gitu ya. Atau dengan guru yang lain juga bisa gitu ya. And then questionnaire, checklist, kalian juga bisa membuat interview dalam bentuk kuesioner gitu ya. Kalau kalian tidak bisa menginterview one by one, kalian bisa memberikan lembaran-lembaran kuesioner yang nanti bisa diisi gitu ya. Baik itu oleh siswa maupun teman sejawat atau dengan parents. And then journals. Journals ini juga bagus ya. It can be student journals or teacher journal. Kalau student journal berarti siswa kalian yang membuat gitu ya, membuat jurnalnya, merefleksikan hasil refleksinya siswa dari apa yang sudah kita ajarkan itu ditulis di students journal. Tapi kalau misalnya kita mau merefleksi diri kita sendiri, itu bisa kita masukkan ke dalam teachers journal gitu ya. Misalnya katakanlah, oh iya tadi tuh ngajarnya harusnya pakai ini loh, pakai alat ini loh, tapi saya lupa. Tidak menggunakan itu, padahal sudah disiapkan. Nah, itu bisa menjadi catatan gitu ya di dalam teachers journal gitu supaya next kalau kita ngajar kita nggak lupa lagi gitu ya. Kan udah disiapkan kok lupa gitu ya. Nah, itu. And then goal of self and or peer observation. Jadi ini tuh yang berikutnya adalah goalnya apa ini gitu ya. Hasilnya apa? Peer observation practice can help teachers future practice by highlighting teachers' strengths and weaknesses.
highlighting areas for professional development training. Nih ya. Jadi dengan adanya kita melakukan bisa itu self atau peer observation gitu ya untuk reflective teaching, ini kita bisa tahu ini sebagai guru kelebihan yang kita miliki sebenarnya apa sih ketika kita ngajar gitu ya. Kemudian kekurangannya apa sih dari cara-cara kita mengajar atau dari materi yang kita sampaikan gitu. Kemudian itu dari segi kecilnya ya, dari segi kecil dari diri kita pribadi. Nah, kalau dari area professional development training-nya dari mungkin satu lingkup sekolah gitu ya, satu lingkup sekolah atau bahkan satu lingkup pesantren. Kalau yang ngajar di pesantren gitu ya. Saya sebagai guru gimana nih? Nah, dibandingkan dengan guru yang lain gitu. Itu nanti bisa menjadi gambaran gitu ya. Juga bisa untuk memotivasi diri kita pribadi sebagai pengajar, as an educator, as a teacher, ya untuk memotivasi kita gitu ya. Kita mau nggak sih ini improve diri kita lagi kalau misalnya memang ada kekurangan gitu ya. Kita dapat masukan kalau kita masih kurang nih mungkin di bagian engage with our students-nya gitu. Masih belum bisa engage gitu. Kita tuh masih cuek sama siswanya gitu. Mau siswanya ngomong sendiri, mau siswanya lari-lari, dibiarin aja yang penting materinya jalan. Itu kan berarti kita masih kurang ya dalam bagaimana cara untuk engage with our students gitu. Nah, itu mau diimprove atau tidak. Nah, itu kembali lagi ke kita pribadi. Kalau kita mau memperbaiki gitu ya kegiatan proses belajar mengajar di kelas kita ya kita harus improve gitu ya. Kita harus memperbaiki. Oke. So, saya lanjutkan. Jadi apa sih sebenarnya manfaat gitu ya, the benefits of peer observation gitu kalau misalnya kita melakukan peer observation. Nah, that will help teachers think about their teaching practice. Jadi dengan adanya peer observation, kita melakukan peer observation dinilai oleh orang lain apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Kita itu bisa nanti berpikir pengajaran kita itu gimana gitu. Apa yang sudah kita lakukan tuh gimana gitu. Kadang kan kita bisa melakukan ngajar gitu ya. Kita bisa ngajar di kelas. Sebelumnya kita sudah nyiapin yang namanya lesson plan gitu kan ya. Kita sudah nulis nih lesson plan-nya udah lengkap nih mulai dari metodenya, mulai dari nanti langkah-langkah ngajarnya akan seperti apa, materinya apa, learning outcome-nya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian ngajar realitanya gitu ya, kadang-kadang kan lesson plan itu kayak sesuatu yang idealis gitu ya. Idealisnya nanti harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Itu kita tulis di dalam sebuah lesson plan. Tapi ketika kita sudah mulai melangkah masuk ke kelas atau kita sudah mulai mempraktekkan melaksanakan apa yang kita buat, kita desain di dalam lesson plan, sometimes it's really different gitu ya. Itu sangat berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Mungkin kelasnya tidak seperti yang kita ekspektasikan gitu ya. Kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru harus pintar-pintar yang namanya melakukan improvisasi gitu ya. Kita nggak boleh saklek. Pokoknya di lesson plan harus kayak gini. Nanti di kelas harus seperti ini ya. Nggak bisa juga. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita harus sesuaikan dengan kondisi kelas gitu ya. Mungkin harusnya kita sudah memprediksi nih siswanya akan sejumlah 30. Ternyata kala itu pas kita mau ngajar siswanya cuma ada 15. Cuma ada setengahnya gitu ya. And then what should we do gitu ya? Apakah kita nggak sudahi aja pembelajarannya ya? Enggak ya, kita tetap harus
mengajar 15 siswa ini gitu ya, dengan materi yang sudah kita rancang. Atau mungkin tadinya kita sudah ngeplan gitu ya, bahwa nanti dengan 30 siswa akan dilakukan project dalam kelompok gitu ya. Kelompoknya udah cukup nih dibagi-bagi. Ternyata siswanya nggak ada sejumlah itu. Apa yang harus dilakukan ya? Kita harus melakukan improvisasi gitu ya. Makanya di sini make better decision about teaching practice gitu kan ya. Apa yang harus kita lakukan? Better decision-nya itu apa gitu? Kita kan sebagai as a teacher we are decision maker gitu ya. Kita tuh seorang pembuat keputusan gitu. Jadi ketika sesuatu hal terjadi di kelas ya kita harus membuat sebuah keputusan yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk semua gitu ya. Untuk siswa kita ya, untuk gurunya juga. And then learn new idea from each other gitu. Jadi dengan adanya peer observation ini kan kita bisa bertukar semacam pengalaman, kemudian kita bertukar pikiran, bertukar ide gitu ya. Oh, ternyata seperti ini ya. Jadi bukan semata-mata cuman kita dijudge gitu ya. Oh, kamu kurang ini. Enggak. Jadi peer observation itu isinya tidak hanya kekurangan-kekurangan kita, tapi ada kelebihan kita gitu. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu bisa kita maksimalkan. Kita juga bisa dapat suggestion gitu ya, masukan-masukan dari teman sejawat kita yang melakukan peer observation ini di kelas kita. And then develop a deeper understanding of what, why, and how to use teaching strategies and best practice. Jadi dengan adanya peer observation ini, reflective teaching, kita tuh akan semakin paham gitu ya, sebagai guru itu kita akan semakin paham apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang terjadi di kelas kita, kenapa dan bagaimana gitu ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Tuh how. Tuh itu kita akan semakin paham di situ. Kita akan semakin paham dengan kondisi siswa kita, kondisi kelas kita dan kondisi pribadi kita sebagai seorang guru. Oke. And then peer observation consideration. The value of observation is increased if the observer knows what to look for while observing. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk para observer nih. Supaya observasi yang dilakukan itu berhasil gitu ya. Poin-poinnya dapat gitu ya. The most important question, what are the students doing? Apa sih yang dilakukan sama siswanya gitu ya. Observers may use an observation checklist. Jadi selama mengobservasi, karena yang namanya pergerakan ngajar itu kan sangat dinamis gitu. Kita nggak akan bisa selalu nulis setiap bagian kejadian yang ada di kelas. Jadi kita bisa menggunakan observation checklist gitu ya. Jadi kita tinggal checklist aja, tapi sebelumnya kita sudah menyusun gitu ya unsur-unsur apa saja yang mau kita evaluasi. And then observers may conduct a pre-conference to discuss goal or things to look for in an observation. Jadi sebenarnya boleh loh seorang observer itu nanya-nanya dulu gitu ya, diskusi dulu gitu. Goalnya apa sih? Kemudian ini kegiatannya mau akan seperti apa sih di luar sebelum proses pengajarannya gitu ya. Dengan siapa? Ya dengan gurunya biasanya ya. And then observer may host a post conference to help the teacher reflect on what they thought of the lesson and share observation. Jadi kalau tadi sebelum, ini sesudah gitu ya. Jadi observer itu juga sebenarnya perannya penting, mau sebelum bisa diskusi, sesudahnya proses ngajarnya diskusi lagi bisa gitu. Jadi kalau yang setelahnya berarti lebih banyak dia sharing gitu ya, sharing hasilnya gimana gitu. Oh ternyata seperti ini, apa yang perlu diimprove gitu ya, and so on and so on. Oke, kemudian di sini ada contoh ya. This is
example peer observation pre-conference gitu ya. Ini contohnya. Kalau pre-conference. Pre-conference A. Kita lihat di sini observer. What would you like me to look for in your class? Jadi kalau sebagai seorang observer, kalau kalian mau melakukan pre-conference untuk mengobservasi, untuk menggali gimana sih proses observasinya mau seperti apa sih, kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan ini gitu ya ke gurunya. Contohnya misalnya, what would you like me to look for in your class? Jadi apa sih yang mau kamu, kan nanti si observer ini kan ngasih feedbacknya kan otomatis ke gurunya gitu ya. Hasil yang dia lakukan selama peer observation ini kan akan diberikan ke gurunya gitu ya. Makanya sebagai observer boleh gitu ya menanya, apa sih yang dibutuhkan kamu sebenarnya, saya mau mengobservasi kelasmu ini, kamu butuhnya apa sih untuk saya evaluasi gitu, untuk saya observasi, kamu butuhnya apa, itu boleh gitu ya. Misalnya si gurunya kemudian nanya, I want to make sure as many of my students speak in class as possible gitu. Pengen ngelihat nih gimana sih siswa saya itu bisa ngomong bahasa Inggris gitu, bisa engage bareng gitu. Nah, itu nanti berarti si observer bisa memperluas view-nya ke arah sana gitu ya. Observer keeps a checklist of how many students speak and the number of times they participate gitu ya. Jadi itu bisa si observer sudah bisa mengira-ira kalau kayak gini kan ya. Dia yang akan dia posisikan, dia evaluasi, dia amati itu yang mana gitu. And then ini ada contoh lagi ya pre-conference yang B. Teacher, I'm trying some new communicative activities. It would be great to see if you have ideas for making them more effective. Observer, I will see how the students respond and we can share ideas after. Nah, kalau yang sebelah pre-conference A ini kan mereka kayak question and answer ya. Tapi kalau yang pre-conference B ini itu kayak mereka cenderung diskusi gitu. Jadi gurunya, observernya itu nggak nanya gitu. Tapi gurunya ngasih informasi gitu ya bahwa dia itu mau mencoba menggunakan communicative activities gitu ya, aktivitas yang bisa komunikatif gitu ya. Nah, terus gurunya itu pengen dengan men-setting kegiatan-kegiatan yang komunikatif gitu ya. Gimana sih? Apakah kelasnya jadi efektif atau tidak gitu kan ya. Nah, nanti kemudian opsi observer ini dia menanggapi gitu ya. Oh, kalau gitu saya akan melihat nih gimana nih responnya siswa, kemudian sharing idenya dapat apa enggak gitu. Nah, ini jadi bisa dengan dua teknik ini ya, mau pakai question and answer atau saling diskusi. Oke, and then here peer observation post-conference feedback. Kalau tadi kan pre-conference, kalau yang ini post-conference feedback ya. Feedback to peers should help teachers reflect on their own practice and should not be evaluate or judgmental. Nah, ini harus diingat-ingat ya, sebagai observer yang baik, feedback yang diberikan dari hasil kalian mengobservasi membantu guru untuk merefleksi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, itu seharusnya tidak kemudian judgmental ya, jadi nggak ngejudge, maksudnya lebih ke yang negatif-negatif gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tidak judgmental gitu ya? Tidak terlihat judgmental aja, cuman ngejudge ininya jelek, itunya jelek, ininya ini, ininya itu gitu. Itu kan ngejudge ya berarti. Nah, kita bisa menggunakan metode ini ya. One method for giving feedback is PQR. PQP. PQP peer observation gitu. Kita bisa menggunakan PQP observation feedback.
Price, question, and polish itu namanya. Price, question, and polish, PQP. Observation, feedback. Supaya apa? Supaya apa yang ketika kita melakukan peer observation, kita sebagai observer itu kita tidak ngejudge kelas yang kita observasi gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan dari PQP feedback ini yang pertama dari price. Kita tuh bisa nge-price dulu gitu ya. Misalnya contohnya, the partner interviews, you did give all the student a chance to speak authentically gitu. Jadi kita tuh bisa nge-price dulu. Kita kayak mana sih kebagusan, mana sih bagus-bagusnya kita price dulu kelasnya. Misalnya kelas yang kita observasi gitu. Wah, kelasnya ternyata gurunya ini ya bisa memotivasi siswanya untuk lebih berani lagi untuk speak in English gitu. Tadi siswanya yang malu-malu, bahkan takut gitu ya, takut untuk berbicara bahasa Inggris. Dengan bantuan gurunya, siswanya itu akhirnya berani untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Nah, itu masuk ke dalam kategori price. Itu ya, itu kalau kita mau menggunakan metode PQP ini, yang pertama kali kita tuliskan dalam komen kita di dalam observasi, hasil observasi yang kita lakukan itu kita bisa price dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke question, Q question. Did you pair your student in a specific way? Stronger proficiency with lower proficiency. Jadi kalau di bagian question itu kita boleh mulai menanya gitu ya. Kenapa kita melakukan pertanyaan ini? Bentuknya pertanyaan karena kita tuh kayak mau mengevaluasi gitu ya. Jadi kita nggak langsung ngejudge dulu, kelasnya membosankan gitu. Gurunya cuek sama muridnya, tapi kita tanya, kita kalimatnya bentuknya pertanyaan gitu. Apakah siswanya tadi bisa mengikuti kelas dengan baik gitu ya? Apakah tadi siswanya dibagi berpasangan itu sudah sesuai dengan level kemampuan bahasa Inggrisnya mereka apa belum gitu. Jadi pas mereka berpasangan harus melakukan sebuah project itu nggak jomplang gitu ya, yang satu kok pinter banget, yang satu kok low banget gitu ya, tapi mereka ada di level yang setara gitu. Nah itu, jadi kalaupun misalnya kita menemukan sesuatu yang aneh gitu ya, katakanlah memang jomplang gitu ya, ternyata tadi yang satu pinter banget, yang satu kurang gitu, jadi kelihatan sekali gitu ya, kelihatan ininya, akhirnya yang satu agak minder gitu. Kita bisa menggunakan question gitu ya. Kita bisa menggunakan kalimat pertanyaan gitu untuk kita menyampaikan hasil observasinya gitu. Kemudian yang ketiga polish gitu ya, polish. Polish itu apa? One thing that could make this activity more effective is to ask one pair to model the interview for the class. Jadi polish ini lebih ke kayak kita tuh ngasih suggestion gitu. Misalnya katakanlah suggestion ini kita runut ke question gitu ya. Kita runut dari question. Question itu kan kejadian yang kita temukan ketika kita melakukan observasi. Tapi kita tidak langsung ngejudge gitu ya, supaya tidak judgmental kan. Makanya kita sampaikan dengan question. Apa benar sih tadi tuh kayak gini gitu kan. Kita tanyakan kembali gitu ya. Supaya nanti kalau dibaca gurunya tuh nggak langsung kena mental, tapi kayak mikir dulu, oh iya ya, apa iya ya tadi kayak gitu ya. Nah, terus nanti di polish, di bagian polish kalian bisa ngasih ini masukan gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin nanti bisa seperti ini, nanti pembagian pairingnya bisa disesuaikan dengan levelnya gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam polish. Jadi di dalam polish itu kalian bisa banyak memberikan suggestion gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu metode
PQP untuk observation feedback. Oke, and then continuous professional development. Jadi karena reflective teaching ini ada hubungannya dengan professional development gitu ya. Ketika kita bisa melakukan refleksi dengan baik gitu ya di kelas kita untuk diri kita pribadi gitu. Makanya nanti itu akan mengembangkan profesionalitas kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, as an educator gitu ya. Nah, makanya di sini ada beberapa poin, ada 4 poin. The attitude and process of being a lifelong learner, gitu ya. Kalau kita melakukan refleksi, kita melakukan observasi itu secara kontinu, gitu ya, maka ini 4 hal ini akan menguatkan, gitu ya, di dalam kita sebagai bagian dari educators. The attitude and process of being a lifelong learner. Jadi kita tuh kalau berpikir bahwa kelas kita diobservasi, kita melakukan refleksi, entah itu bulanan, entah itu mingguan, entah itu tiap semester, berpikirlah bahwa kita sebagai seorang guru itu sama aja kita sebagai seorang murid gitu ya. Karena kita adalah seorang pembelajar yang terus-menerus gitu ya, a lifelong learner gitu. Kita tuh belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Jadi kalau kelas kita diobservasi, dievaluasi, ya kita nggak boleh marah gitu ya. Karena ini adalah salah satu masukan untuk kita. Oh, berarti kita harus belajar lagi, kita harus memperbaiki lagi. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yang harus kita, mungkin kelas kita sudah bagus, ada hal lain yang harus kita maksimalkan lagi, kan seperti itu. Observasi hasil evaluasi itu tidak selalu negatif ya. Tapi kita sudah dapat sejauh itu tuh, kita sudah mencapai mungkin di level 2. Apakah kita mau stagnan di level 2 aja atau kita mau improve lagi sampai ke level 1? Nah, kan seperti itu. Makanya kita harus berpikir bahwa we are a lifelong learner gitu ya. Kita belajar itu sepanjang hayat. And then the ongoing process of updating professional knowledge gitu ya. Jadi mungkin saat ini kemampuan saya baru sampai sini gitu ya. Saya ngajar baru tahu metode pengajaran itu ini. Ternyata ada loh metode pengajaran yang lain. Oh, ternyata guru lain ada loh yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini dan itu, aplikasi online untuk mengajar di kelas gitu ya. Tuh, itu juga bisa menjadi proses gitu ya, proses kita untuk menuju semakin menjadi guru yang profesional gitu ya. And then the ongoing improvement of professional practice throughout a person's working life. Jadi ya memang dalam proses improve gitu ya, kita mau memperbaiki, mau mengembangkan, mau meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang practitioner gitu ya, seorang pengajar, memang salah satunya melalui working life kita gitu ya, kehidupan kita itu seperti apa harian, kehidupan harian kita itu seperti apa, dedikasi kita terhadap apa yang kita kerjakan itu seperti apa, itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita suka nemu, guru ini kok sering nggak masuk ya, kadang sering izin gitu, kelasnya sering kosong. Nah, mungkin ada beberapa hal di dalam kehidupan pribadinya dia yang membuat pekerjaannya dia sebagai guru itu tertunda gitu ya. Jadi belum bisa mengimbangi gitu loh, balance-nya antara kehidupan pribadi dengan apa yang harus dilakukan itu belum balance. Jadi itu belum bisa membagi waktunya dengan baik. Makanya mengimprove diri kita untuk bisa lebih profesional itu penting gitu ya. And then a necessary requirement for professional relevance and grow. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus tahu bahwa zaman itu pasti akan selalu terus berkembang gitu ya. Mungkin saat ini yang sedang berkembang adalah teknologi gitu ya.
teknologi-teknologi online khususnya ya, sedang berkembang, sedang ramai. Makanya ya kita jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kita sebagai guru juga harus update gitu. Masa siswa kita sudah bisa pakai Android, sudah lancar, bahkan anak SD zaman sekarang udah mainnya game online. Kita tahu aplikasi online aja enggak gitu, bisa makainya aja enggak, kan berarti kita guru yang ketinggalan zaman gitu ya. Kita harus bisa sebagai profesionalitas kita ya, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, yang terus berkembang. Oke. Nah, so in here, how can English teachers grow professionally? Jadi sebagai seorang guru bahasa Inggris, gimana nih caranya kita untuk menumbuhkan profesionalitas kita gitu ya. Yang pertama, we can do a collaborate or work with colleges. Jadi yang pertama kita tuh bisa melakukan kolaborasi gitu ya, atau bekerja sama dengan sesama kolega kita. Bisa itu satu sekolahan atau beda sekolahan, atau kalian ikut seperti saya kemarin kebetulan dapat beasiswa gitu ya dari pemerintah Amerika, kemudian saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru dari mancanegara gitu ya, ada yang dari China, ada yang dari mana ya, Amerika Latin dan sebagainya gitu, ketemu dan kita bisa berkolaborasi bersama gitu ya, kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar materi bahkan gitu ya, materi pembelajaran ya maksudnya, seperti itu. Bahkan kita bisa saling sharing, oh siswanya di Indonesia kayak gini, oh siswa di Cina kayak gini, siswa di sana seperti ini gitu ya. Nah itu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa profesionalitas kita sebagai seorang pengajar gitu ya. And then conduct action research. Tadi ya misalnya kita belum berkesempatan nih bisa berkolaborasi secara langsung dengan guru-guru di luar, mungkin kita bisa melakukan action research, mulai dari kelas kita sendiri gitu ya, kita do and act, and then kita mencari referensi-referensi terkait gitu ya. Atau participate in online, national, international, TESOL, ILT, professional group, tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, berkolaborasi secara online, baik itu nasional maupun internasional gitu ya, di perkumpulan-perkumpulan guru gitu. Atau gather formative feedback from their students, atau dari skala kecilnya kita bisa melakukan mendapatkan feedback dari siswa kita sendiri gitu ya, di kelas kita sendiri. Or take part in online learning or in service training, kalau ada pelatihan-pelatihan guru gitu kita bisa ikuti gitu ya, baik itu pelatihan yang offline maupun yang online. Itu kalau ada kesempatan itu ikutilah gitu ya. Kenapa? Ya nanti untuk ini grow our professional as a teacher, as a educators gitu. Jadi kita tuh jangan diem-diem aja gitu, pasrah dengan kondisi yang ada gitu. Kalau kita mau menjadi guru yang profesional ya kita harus mengembangkan diri. Bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita? Ya kita harus update gitu ya, ikuti apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Pasti itu ada gitu ya, pelatihan guru, organisasi-organisasi guru itu pasti ada untuk menambah wawasan kita gitu. Jadi kita tuh nggak kudit gitu ya, kita tuh selalu update. And then the last one, videotape teaching and participate in peer review with colleges. Nah ini juga bisa kita lakukan ya, tadi dari bagian dari refleksi ya, reflective teaching gitu. Kita bisa melakukan rekaman, kita merekam kelas kita sendiri gitu ya. Kemudian kita minta untuk di-review gitu ya oleh sesama teman sejawat kita. Oke. And then apalagi yang bisa kita lakukan? Di sini juga masih ada ya. Self-reflect on teaching to improve teaching practice using a reflective journal. Kita juga bisa melakukan tadi ya reflective journal untuk merefleksi diri kita sendiri, bagaimana sih apa yang perlu diimprove. And then attend TESOL conference or other TESOL professional meeting. Kalau ada meeting-meeting online gitu ya, ini kan sebuah kesempatan. Itu tidak boleh dilewatkan, jadi harus kalian ikuti.
subscribe to professional TESOL educational journal or visit them online. Jadi kalau misalnya kalian nemu website-website tertentu yang menyediakan organisasi-organisasi atau kumpulan guru-guru mancanegara gitu ya, terkumpul dalam TESOL, Teaching English for Other Languages gitu ya. Itu bisa kalian masuk gitu ya, kalian daftar di situ. Walaupun mungkin nanti bentuknya tidak bisa sinkronus gitu ya, secara face to face, tapi kan at least kalian bisa dapat informasi di situ, atau kalian bisa tergabung dalam forum diskusinya gitu ya. And then observe, coach, mentor, team, teach with colleges. Atau kalian bisa melakukan screening gitu ya, screening dari sekolahnya masing-masing, dari satu tim teachingnya, atau nanti ada tim teaching mentornya juga, gitu ya, diobservasi bersama, gitu. Atau sesama teman sejawat juga gitu ya, dengan kondisi kelasnya masing-masing. Atau bahkan write articles and submit for publication. Kalian bisa menceritakan mungkin kondisi kalian ngajar di sekolah kalian seperti ini, siswanya seperti ini, pengalaman kalian ngajar, kalian tulis gitu ya, dalam sebuah artikel, kemudian kalian publikasikan. Atau join blogs or share presentation, handout, and methodology articles. Kalian bisa mengikuti sebuah seminar atau konferensi, terus kalian ikut menjadi presenternya gitu ya. Kalian sharing gimana hasil di kelas kalian gitu ya, seperti itu. Ya, that's all ya, this is our reference. Jadi ini bisa menjadi referensi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke.